Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yuqalu 'indan naumi wal istiqadhi minhu. Bab menerangkan tentang apa yang harus dibaca ketika hendak tidur dan ketika bangun dari tidur. Wa akhrajal Bukhari, dan mencatatkan hadis Imam Bukhari, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, wakalani, menyerahkan kepadaku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihifdzi zakati Ramadhana, untuk menjaga harta zakat di bulan Ramadan. Zakat fitrah berupa korma oleh Rasulullah diserahkan kepada sahabat Abu Hurairah. Fa'atani, kemudian ada yang datang kepadaku, atin, seseorang yang datang. Faja'ala yahsu minat ta'ami, faja'ala, maka menjadikan ia, yahsu, mengambil, minat ta'ami, dari makanan harta zakat itu. Wa dzakaral hadisa, dan menceritakan hadis Imam sahabat Abu Hurairah sampai akhir hadis. Wa qala, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursiyyi. Idza awaita, apabila kamu merebahkan badanmu, ila firashika, kepada tempat tidurmu, faqra, maka bacalah olehmu ayatal kursiyyi, ayat kursi. Fa innahu, karena sesungguhnya, la yazala ma'aka, tidak akan berhenti-berhenti menyertaimu, minallahi, dari sisi Allah, hafidhun, sang penjaga. Wala yuqarribuka, dan tidak mampu mendekatimu, syaitonun, setan, hatta tusbiha, sehingga kamu berada sampai di waktu pagi. Faqala an-nabiyyu, lalu bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shadaqaka, ia telah berkata benar kepadamu. Huwa, sedangkan dia, kadzubun, sang pendusta, wa dzaka syaitonun, dan dia itu adalah setan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai umat muslim itu ada namanya akhlak, ya. Akhlak, tata krama. Kita belajar akhlak dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak, perilaku, adab, tata krama. Jadi hidup ini ada tata keramanya. Dan aturan-aturan dalam Islam itu sungguh luar biasa. Orang mau makan ada tata caranya, ya. Mau bepergian ada tata caranya. Mau hubungan sebadan suami istri ada tata caranya. Mau tidur ada tata caranya. Bangun tidur ada pula tata caranya. Nah, yang sedang kita bahas adalah adab atau akhlak kita sebagai umat Islam. Apa yang harus kita perbuat saat kita mau tidur, dan apa yang akan kita perbuat sesudah kita bangun tidur. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita agar kita ini senantiasa berzikir kepada Allah. Allah berfirman,
inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Inna, sesungguhnya, fi khalqis samawati wal ardi, di dalam ciptaan langit dan bumi, dalam proses ciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan pergantian malam dan siang, la ayatin, benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah untuk siapa? Li ulil albab, orang-orang yang ulul albab, ya, orang yang hatinya bersih. Siapa orang yang hatinya bersih? Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Jadi orang yang hatinya bersih tidak akan lupa mengingat Allah. Orang yang hatinya kotor berarti sering lupa kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, yakni berzikir kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, pada tiga posisi. Qiyaman, sedang berdiri, wa qu'udan, sedang duduk, wa 'ala junubihim, dan sedang tidur. Ya. Qiyaman, sedang berdiri, artinya orang sedang beraktivitas, urusan dunia sekalipun senantiasa ingat kepada Allah. Jalan kerja, mau berangkat kerja, berzikir kepada Allah, baca bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berangkat jalan, setiap aktivitas selalu ada ingatan-ingatan Allah. Kalau setiap aktivitas ada ingatan-ingatan Allah, insya Allah aktivitasnya menjadi lempeng, bener. Ya. Umpamanya orang dagang, karena selalu ingat kepada Allah, dia tidak akan melakukan perbuatan curang dalam perdagangannya. Umpamanya orang itu kerja sebagai karyawan di kantor, karena dia selalu ingat kepada Allah, maka dia tidak akan melakukan kecurangan pada pekerjaan di kantornya. Mungkin curang korupsi waktu, mungkin curang ya mengambil barang-barang yang menjadi milik kantor. Ya. Kalau orang bekerja selalu ingat kepada Allah, yang jadi anggota DPR selalu ingat kepada Allah, maka jalan kerjaannya menjadi benar. Ya. Kerjaan yang nggak benar nggak akan dikerjakan. Yang jadi menteri ya, karena selalu ingat kepada Allah, maka dia menjalankan tugas kementeriannya amanah. Karena apa? Bahwa tugas pemerintah, tugas negara adalah mensejahterakan rakyatnya. Tugas negara adalah mengentaskan kemiskinan, bukan menetaskan kemiskinan. Ya. Beda itu. Mengentaskan kemiskinan berarti orang-orang yang miskin mereka ditanggulangi kesulitan hidupnya, diurus oleh negara, dibiayai oleh negara, sebab uang negara itu banyak, ya, ya, dari hasil sektor minyak, dari hasil sektor ya kehutanan, dari sektor ya apa BUMN itu kan banyak. Nah itu keuntungannya adalah untuk mensejahterakan rakyat, mengentaskan kemiskinan. Orang-orang miskin dientaskan, diangkat, bukan menetaskan kemiskinan. Kalau menetaskan kemiskinan berarti orang miskin netes, bertambah
Ya, yang miskin malah tambah banyak. Nah, kalau orang-orang ini pada ingat kepada Allah, maka jalannya menjadi lempeng, benar. Kenapa orang jalannya belok? Karena lupa kepada Allah. Tapi sholat, Ustaz, sholat, ibadah haji juga, bahkan mungkin ibadah umrohnya tiap tahun bisa berulang-ulang kali. Tapi sholatnya itu tidak sampai kepada kesempurnaan sholat. Sholatnya sekedar gugur kewajiban, sehingga pekerjaan sholatnya tidak berbekas pada perilaku sehari-hari. Ibadah haji, ibadah umrah, iya, tapi ibadah hajinya bukan ibadah haji menuju kepada Allah, tapi ibadah hajinya karena banyak duit, sehingga ibadah haji, ibadah umrah tidak berbekas pada dirinya. Nah, maka hidup ini kita harus selalu ingat kepada Allah. Lagi jalan, lagi aktivitas kerja, ingat kepada Allah. Wa qu'udan, sedang duduk, artinya sedang pada posisi tidak berkarya, sedang istirahat, selalu ingat kepada Allah. Kemudian wa ala junubihim, mau tidur, sudah merebahkan badan di tempat tidur, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu namanya orang-orang yang disebutnya ulul albab, ya, orang yang hatinya bersih. Ya. Lalu apa yang harus kita baca ketika kita ala junubihim? Kalau kita sudah merebahkan badan, mau istirahat tidur, apa yang kita baca? Sesungguhnya zikir mau tidur itu bacaannya paling banyak, ya, dibanding dengan zikir-zikir yang lain. Dalam syarah kitab Irsyadul Ibad, namanya Manahijul Imdad, dijelaskan ada beberapa keterangan hadis. Di antaranya adalah riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha majja'ahu nafasa fi yadayhi wa qara'a al-mu'awwidhati wa masaha biha jasadahu. Ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila merebahkan, ya, anggota badannya ke tempat tidur, beliau meniupkan pada kedua tangannya sambil membaca surat Mu'awwidhat, ya, yaitu surat Qul a'udzu birabbil falaq dan surat Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau mengusapkan ke seluruh anggota badannya. Riwayat lain yaitu hadis riwayat dari Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu kana yaqulu idza awa ila firashihi. Nabi ketika sudah merebahkan badannya di tempat tidur, beliau berdoa, Allahumma rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil azim, rabbuna wa rabbu kulli syai'in, khaliqul habbi wan nawa, munzilut taurati wal injil wal qur'an, wa a'udzu bika min syarri kulli dhi syarrin anta akhidhum binasiyatiha, antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un, iqdi 'anna ad-daina wa aghnina minal faqri. Ini doa Rasulullah kalau beliau mau tidur.
Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aliyin, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, annahu kana, bahwasanya Nabi inda madji'ihi, ketika sudah merebahkan di tempat tidur, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika biwajhikal karim wa kalimatillah wa kalimatika tammati min syarri ma anta akhidun binasiyatiha. Allahumma anta takshiful maghram wal ma'sam. Allahumma la yahzim jundaka wa la yakhlif wa'daka wa la yanfa'dhal jaddi minkal jadd. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nah, itu antara lain. Kemudian hadis dari Imam Tirmidzi, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dari Sayyidina Anas, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW kana idza awa ila firashihi, kalau beliau merebahkan badannya di tempat tidur, qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana mimman la kafi lahu wa la mu'dhi. Ya, itu doanya. Banyak ini, banyak doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah kalau beliau sudah mau tidur. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu biasanya bacanya apa? Kalau mau tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, segitu ya. Tambahin lagi, Bismika Rabbi wada'tu jambi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Yang hafal aja dulu dah. Ya, karena ini banyak ini. Saya ingin tulis, pindahkan pada tulisan khusus, bisa dibagi-bagi dan diterjemahkan. Nah, dalam pelajaran kita hari ini, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah itu dipasrahi jaga, kalau di kita beras fitrah lah ya. Kalau di zaman Rasulullah fitrahnya kan pakai korma ya. Dipasrahin jaga makanan fitrah. Terus tiba-tiba ada orang main ambil aja ya. Itu makanan fitrah belum dibagi, sudah diambil lalu dimakan ya. Ya. Terus orang itu mengatakan, kalau kamu sudah merebahkan anggota badanmu untuk tidur, maka baca aja ayat kursi. Sebab orang yang baca ayat kursi, la yazala ma'aka minallahi hafidhun ya. Maka ya, selama kamu dalam posisi tidur, itu ada yang menjaga, yaitu malaikat, dan tidak bisa mendekatimu setan ya, sampai waktu subuh. Lalu Rasulullah menyampaikan, itu benar omongan ya, padahal dia tukang bohong itu ya. Jadi yang ngajarin justru setan ya. Setan ngajarin sama siapa? Sayyidina Abu Hurairah. Lalu Sayyidina Abu Hurairah laporan ya. Setan itu artinya orang yang mengambil makanan ya, makanan harta zakat, lalu kemudian dia ngomong seperti itu ya. Padahal kan harta zakat belum dibagi, dia sudah ambil. Kata Rasulullah, bahasa orang kita, tumben tuh omongan bener ya. Tumben omongan bener. Padahal dia lagi kena gangguan setan. Nah, jadi kalau kita mau tidur, kita diperintahkan baca ayat kursi. Apa ayat kursi? Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Ya, bukan itu ya. Yang ada kalimatnya wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dari mana itu awalnya?
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu namanya ayat kursi. Kita diperintahkan untuk baca itu. Wa qala an-nabi amma annahu sadaqaka. Wa qala an-nabi wa dzaka syaitan minasy syayatin, ya, padahal dia masuk golongan setan karena dia mencuri, mengambil makanan apa tadi? Makanan zakat, ya. Tapi ngajarin yang benar, ya. Wa syaikhani, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-ayatani, dua ayat. Man qara'aha fi lailatin kafatahu. Man, siapa orang, qara'aha yang membacanya, fi lailatin, pada malam hari, ya, kafatahu. Al-ayatani min akhiri suratil baqarati, ada yang terlewatkan. Al-ayatani, dua ayat, min akhiri suratil baqarati, dari akhir surat Al-Baqarah. Man qara'aha, man qara'ahuma, siapa orang yang membaca pada keduanya, fi lailatin, pada malam hari, kafatahu, maka cukup memadahi bagi dirinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada ayat kursi, ada dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nah, ada ayat kursi, ada dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah mana? Ya. Tadi kan sudah ayat kursi. Biasanya kalau sudah selesai ayat kursi, mana yang dibunyikan? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Satu ayat itu, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu namanya dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Jadi ayat kursi dulu, baru disambung dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Apa tadi keutamaannya? Bahwa ketika kita baca ayat kursi, maka kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab setan tidak bisa mendekati kepada kita. Kemudian ketika kita sambungkan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka kafatahu itu menjadi mencukupkan bagi dirinya. Artinya adalah, ya, makna kafatahu faqila minal afati fi lailatin. Ya. Makna kafatahu, arti dari kafatahu cukup memadahi baginya. Orang itu pada malam itu sampai pagi harinya dia akan dijauhkan dari al-afat, dari bencana. Orang itu dijauhkan dari bencana. Bencana kebakaran,
bencana pencurian, ya, bencana, ya, kejahatan orang-orang yang jahat, ya. Itu Allah akan berikan keselamatan dari al-afat fi lailatin. Nah, itu makna daripada kita baca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Wa akhraja Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di dalam syarahnya. Riwayat dari Imam Muslim, hadis akhir sanad kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, qala lamma usriya bi Rasulillahi intaha bi ila sidratil muntaha wa hiya fis sadisati wa ilaha yantahiya ma ya'ruju minal ardi wa yaqbidu minha wa ilaiha ma yahbitu min fawqiha fayaqbidu minha qala idh yaghsha sidrata ma yaghsha fa'u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan u'tiya as-salawatil khamsi wa khawatimi suratil baqarati wa ghufira liman la yusyriku billahi min ummatihi syai'an. Jadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj, kemudian sudah sampai langit ketujuh dan Mi'raj, lalu dapat perintah salat 5 waktu, kemudian beliau turun kembali ke dunia dan mendapatkan 3 hal yang istimewa. Hal yang pertama adalah perintah salat 5 waktu dalam sehari semalam, dan hal yang kedua adalah penutup dari surat Al-Baqarah, yaitu yang ketiga, Allah mengampuni umatnya sepanjang tidak melakukan perbuatan dosa musyrik. Itu 3 hal yang didapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab akhir surat Al-Baqarah itu menjadi istimewa buat kita. Allah mengajarkan kepada kita cara berdoa supaya dosa kita diampuni oleh Allah. Kalimatnya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini ayat dari Allah, ya, ayat dari Allah. Lalu kemudian oleh Allah diajarkan kepada kita kalimatnya, ya Allah, jangan engkau menyiksa kami in nasina aw akhtana, apabila kami melakukan kealpaan, apabila kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Pertanyaannya, apabila apa sering? Iya. Kalau apabila itu kan jarang-jarang, manakala. Iya. Ya Allah, jangan kau siksa kami manakala kami melakukan kesalahan. Sementara kita selalu melakukan kesalahan. Allah ngajarin kepada kita. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, berarti seperti kita punya cucu itu salah sama kita. Lalu kemudian cucu kita panggil, cucu sini, ya. Kamu harus minta maaf sama kakek. Cara ngomongnya begini, kakek, dedek minta maaf, dedek sudah melakukan kesalahan, dedek tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Kalimatnya dari siapa? Dari kakeknya. Yang suruh ngomong siapa? Cucunya. Kakeknya maafin nggak? Ya nggak ngomong begitu juga pasti dimaafin, namanya cucunya yang berbuat salah. Itu Allah ngajarin kalimat itu kepada kita supaya kita mengucapkannya. Berarti sebelum diucapkan Allah sudah siap memberikan ampunan. Masya Allah. Ini luar biasa, ya. Akhir surat Al-Baqarah itu sungguh luar biasa. Maka kita bersyukur kita sudah diajari oleh Allah menggunakan kalimat ini, dan lebih bersyukur lagi karena ternyata kalimat ini sering kita baca
apalagi kalau lagi ada undangan kendurenan. Kalau ada undangan tahlilan kan masih baca itu. Maka saya kalau sudah sampai pada Rabbana la tu'akhidna, saya angkat tangan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di situ kita patut ngangkat tangan karena itu adalah bagian dari doa. Masya Allah, ya, luar biasa. Kemudian bahwa kalimat-kalimat ini harus terucap oleh kita, khususnya manakala kita mau tidur. Manakala kita mau tidur, itu kita baca ayat kursi dan disambung 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Tentu yang lebih bagus adalah 5 ayat pertama, lalu kemudian ayat kursi, lalu kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Termasuk ketika kita zikir subuh, ya, atau zikir maghrib, manakala tidak ada taklim, itu boleh ditambahkan, ya, sesudah istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, Allahumma ajirna minan nar 7 kali, kemudian baca Fatihah. Sesudah baca Fatihah, baca kulhu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas sekali-sekali, kemudian surat Al-Baqarah 5 ayat pertama disambung dengan ayat kursi, ditutup dengan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, nanti disambung lagi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, terus sampai kemudian rapinya baru subhanallah subhanallah dan seterusnya. Itu boleh dirutinkan di zikir ba'da subuh atau zikir salat subuh. Nah, khususnya kita zikir untuk tidur jangan kita tinggalkan, yaitu 5 ayat pertama surat Al-Baqarah disambung dengan ayat kursi, lalu disambung dengan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Supaya apa? Pertama, ditetapkan iman Islam kita, diistiqomahkan kita dalam kebaikan, supaya kita jauh dari sifat munafik, ya. Kemudian supaya kita mendapatkan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian supaya kita selamat dunia sampai negeri akhirat. Jadi zikir-zikir itu ada faidahnya masing-masing, ya. Tiap zikir tentu faidahnya berbeda-beda. Maka mulai ini malam nanti kita mau tidur, zikir yang sudah biasa kita kerjakan, nanti disambung, ya, apa tadi? Al-Baqarah 5 ayat pertama, ayat kursi, dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, supaya itu menjadi tabungan-tabungan kebaikan kita saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.